Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, miftahi babir rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pembacaan kitab An-Nasihudiniyah masih melanjutkan mabhatsu taqwa, pembahasan tentang takwa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mabhatsu taqwa ila an qala wa inna ma ra'su malika wa innama ra'su malika alladhi yumkinuka an tashtariya bihi minallahi sa'adatal abadi hadzal umru wa iyyaka an tunfiqa awqatahu wa ayyamahu wa sa'atihi wa anfasahu fima la khaira fihi wa la manfa'ata fayatulu tahassuruku wa ya'dhumu asafuk ba'dal mauti idza arafta qadral faiti wa tahaqqaqtahu. Wa innama ra'su malika, dan hanya saja modalmu, alladzi yumkinuka, yang memungkinkan engkau, antashtariya bihi, untuk membeli bihi, dengan modal tersebut, minallahi, dari Allah. Membeli apa? Membeli dari Allah. Apa yang dibeli? Sa'adatal abad, kebahagiaan yang selama-lamanya. Anggap kebahagiaan yang selama-lamanya itu sesuatu yang sedang Allah perlihatkan kepada kita. Dan memang hakikatnya seperti itu. Allah lagi menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu apa itu? Kebahagiaan yang selama-lamanya. Nah, kebahagiaan selama-lamanya itu harus dibeli. Yang namanya beli pasti butuh modal untuk beli. Nah, beli kebahagiaan selama-lamanya dari Allah itu modalnya apa? Apa yang bisa digunakan untuk beli itu? Hadzal umru, umur ini. Jadi umur ini adalah Allah memberikan modal kepada kita. Jadi kita dikasih modal sama Allah, kemudian Allah pun memberikan kepada kita kebahagiaan yang selama-lamanya. Membeli kebahagiaan itu tadi modalnya juga dari Allah, berupa umur. Jadi kayak kita dimodali, kemudian kita dikasih untung. Kalau kita bisa mengelola modal tersebut dengan baik, keuntungannya adalah kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kalau ada seseorang yang dikasih modal itu tadi ternyata dia nggak bisa mengelola dengan baik, ya rugi dunia akhirat. Nah, modal itu apa? Umur. Fa'iyyaka, maka hendaknya engkau hati-hati. Hati-hati dalam apa? Antun fiqa awqatahu, untuk menginfakkan, memberikan waktu-waktu yang ada di dalam umur itu, wa ayyamahu, dan hari-hari yang ada dalam umur tersebut, wa sa'atihi, dan jam-jam atau detik-detik yang ada di dalam waktu itu tadi, wa anfasahu, dan setiap nafas yang ada di dalam waktu, fima la khaira fihi, dalam sesuatu yang tidak ada kebaikan di dalamnya, wala manfaata, dan tidak ada manfaat. Anggap kita dikasih uang sama seseorang, nih uang 1 miliar, pakai buat bisnis. Nanti 1 tahun saya akan minta perhitungan. Pasti uang 1 miliar itu tadi nggak mungkin kita pakai sembarangan. Apalagi orang yang ngasih duit 1 miliar tadi, dia ngomong kalau untung kita bagi 2. Kalau rugi, ya ruginya bagi 2, kamu harus mengembalikan kerugiannya.
Wah, mikir kita, ini uang 1 miliar kalau buat foya-foya tahun depan berarti saya harus mengembalikan. Bahkan orangnya ngomong, kalau sampai rugi bukan hanya uangnya yang kembali, kamu saya penjara, tambah takut kita. Wah, daripada di penjara, ini uang harus hati-hati nih. Buat apa ini uang? Buat investasi apa ini? Nggak mungkin sembarangan kita pakai. Karena kita tahu tahun depan kita akan dimintai perhitungan sama yang punya duit. Kalau untung dibagi dua, kalau rugi kita balikin kerugiannya dan kita dipenjara lagi. Maka otomatis uang itu pasti akan kita kelola dengan sebaik-baiknya biar nanti tahun depan kita untung. Nah, umur itu seperti itu. Allah kasih kita umur, ayo kelola wahai hambaku sebaik-baiknya. Kalau engkau bisa mengelola sebaik-baiknya, ini sorga selama-lamanya engkau tempati. Tapi kalau ada seorang hamba yang dikasih umur tadi, ternyata dia nggak pandai mengelola umur tersebut, nggak pandai mengelola modal tersebut, ya siap-siap neraka yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, kalau kita sadar bahwa waktu ini akan ada hisabnya nanti, maka kita pasti hati-hati dalam menggunakan waktu. Nggak mungkin kita berani menggunakan waktu untuk sesuatu yang nggak ada manfaatnya, nggak ada kebaikannya. Kalau kita selalu sadar bahwa umur kita pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatulu tahassuruk, kalau engkau, kata Imam Haddad, menggunakan waktu itu tadi untuk sesuatu yang enggak manfaat, untuk sesuatu yang enggak ada kebaikannya, fayatulu tahassuruk, maka akan panjang rasa kerugianmu. Kalau kita rugi di dunia, dikasih modal 1 miliar rugi, mungkin dalam kesempatan lain kita bisa kembalikan. Tapi kalau Allah ngasih kita modal, kemudian kok kita rugi dalam menggunakan modal itu, selama-lamanya ruginya di akhirat, na'udzubillah. Wa ya'dzumu asafuk ba'dal maut, dan akan menjadi semakin besar penyesalanmu setelah mati. Kalau kita pakai waktu untuk sesuatu yang enggak baik, untuk sesuatu yang enggak ada manfaat, nanti perasaan ruginya itu lama di akhirat, bukan lama, selama-lamanya. Dan penyesalannya ya setiap saat semakin besar. Setiap saat penyesalan itu semakin terasa. Karena udah nggak ada lagi kesempatan kembalikan. Uang 10 juta hilang hari ini, besok bisa dapat untung 100 juta. Bisnis rugi 100 juta, tahun depan mungkin bisa ada peluang dapat 1 miliar. Hari ini dipecat sama bosnya karena perusahaannya lagi sepi, bisa nggak nyampe rumah dia dapat kerjaan baru. Tapi kalau sudah dipertemukan sama Allah, dihisab satu persatu oleh Allah, kemudian ternyata ada yang rugi, nggak ada lagi kesempatan untuk mengganti kerugian itu tadi. Ya rugi-rugi selama-lamanya, na'udzubillahi min dzalik. Untung ya untung selama-lamanya. Idza arafta qadral faid, apabila engkau sudah mengetahui kadar atau nilai waktu yang sudah lewat, tahu, dan engkau sudah mentahkik, sudah memastikan. Kalau sekarang kan kita belum tahu waktu itu berharganya seperti apa, ini kita belum tahu karena kita belum mati. Sama seperti orang sehat, dia nggak bisa menghargai kesehatannya. Kapan dia bisa benar-benar menghargai kesehatannya? Di saat dia sakit. Kita punya mata, biasa aja kita lihat, punya mata ini kita nganggap mata biasa. Tapi seseorang yang sudah kehilangan pandangannya, saat itu dia benar-benar mengetahui ternyata bisa ngelihat itu sangat berharga. Orang yang sekarang pendengarannya normal, dia anggap biasa. Ya seorang ya dengar, masa nggak dengar. Tapi di saat ada seseorang yang pendengarannya hilang, saat itu juga dia baru tahu ternyata mendengarkan sesuatu itu sangat berharga sekali. Orang yang bisa ngomong sembarangan ke sana kemari, kadang nyinggung orang, kadang bohong, kadang rendahin orang, kadang ngomong yang nggak ada manfaatnya, karena dia anggap kemampuan ngomong itu sesuatu yang biasa,
bukan sesuatu yang bernilai. Tapi di saat ada penyakit yang bikin dia nggak bisa ngomong, saat itu juga dia sadar ternyata kemampuan ngomong itu sesuatu yang berharga. Nah, penyakitnya orang itu nggak bisa menghargai sesuatu yang dia miliki sebelum kehilangan. Hidup ini kita anggap biasa-biasa saja, tapi orang yang sudah di kuburan lihat orang yang hidup pengen hidup lagi. Sampai orang-orang yang sudah mati dia mengatakan kepada Allah, qala rabbirji'uni, Allah kembalikan aku kepada dunia, la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, agar aku bisa melakukan amal soleh dalam waktu-waktu yang telah aku tinggalkan, dalam amal-amal yang aku tinggalkan. Pengen balik lagi, tapi nggak bisa karena sudah mati. Mati itu cuma sekali. Nah, kita yang masih dikasih kesempatan hidup ini, dikasih umur, diingatkan sama Imam Haddad, hati-hati, umur itu modal untuk beli kebahagiaan selama-lamanya, dan belinya hanya dari Allah. Modalnya juga hanya satu, yaitu umur. Kalau ternyata umur itu digunakan untuk sesuatu yang nggak manfaat, sesuatu yang nggak baik, ya selama-lamanya dia merasa rugi. Tapi kalau umur itu digunakan untuk yang baik-baik, ya selama-lamanya dia akan bahagia. Seperti orang yang di masa-masa belajar, baik di pesantren, di sekolah-sekolah umum, males kadang. Tapi nanti kalau udah tua pengen muda lagi, pengen belajar lagi. Coba waktu muda saya belajarnya pinter ya, wah udah jadi dosen. Lah kok udah belajar sekarang, umurnya udah 70 tahun gimana? Tapi waktu muda santai dia. Begitu juga nanti. Nah, makanya sebelum waktu-waktu yang menyebabkan kita merasa rugi itu terjadi, mulai sekarang rubah hidup kita. Biar apa? Biar nanti di akhirat nyesel ya nyesel, tapi nggak terlalu nyesel, karena di akhirat semua orang nyesel. Kenapa kok semua orang nyesel? Pengen semuanya itu waktunya digunakan untuk ibadah nanti waktu di akhirat. Bahkan doa kita itu bisa menyebabkan nanti kita nyesel di akhirat. Paham? Jadi nanti ketika di akhirat itu kita akan dihisab satu persatu oleh Allah. Mudah-mudahan kita dipermudah dalam hisab. Amin. Mudah-mudahan Allah menghisab kita dengan karunia-Nya, bukan dengan keadilannya. Nanti ada seseorang yang ditanya sama Allah, ala amuruka bidu'a, wahai hambaku, apakah aku belum memerintahkanmu untuk berdoa? Hamba tadi mengatakan, bala faqad da'autuka ya Rabb. Iya tentu ya Allah, Engkau telah memerintahkan aku untuk berdoa dan aku sudah berdoa. Doa itu kan perintah dari Allah. Jadi jangan dianggap doa itu bukan perintah. Doa itu perintah dari Allah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Ayo panggil aku. Jadi manggil Allah, minta Allah itu adalah perintah, minta kepada Allah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba tadi ditanya, wahai hambaku, apakah aku belum memerintahkanmu untuk berdoa? Hamba tadi mengatakan, tentu ya Allah, Engkau telah memerintahkan aku untuk berdoa dan aku sudah berdoa. Kemudian Allah mengatakan, apakah engkau sudah mendapatkan semua doa-doamu waktu di dunia? Hamba tadi mengatakan, belum ya Allah, sebagian sudah aku rasakan di dunia, tapi banyak doa-doa yang belum aku rasakan di dunia. Nah, ini buat kita yang merasa doanya belum diijabah, itu bukan berarti doanya nggak ada hasilnya. Itu ada. Doa itu pasti ada hasilnya. Sesuai janji Allah, ud'uni astajib lakum, panggil aku pasti jawab. Kita manggil Allahumma atau ya Rabbana atau Rabbi, itu saat itu juga Allah langsung menjawab kepada kita, labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Kemudian kita minta, ya Allah, utang biar lunas, duit biar banyak, macam-macam yang kita mintakan. Ternyata sebagian sudah, tapi sebagian lagi belum. Kita jangan mengatakan kok belum berhasil ya doanya. Sudah, tapi mungkin kita nggak tahu berhasilnya bentuknya seperti apa.
Karena yang menentukan hasil itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hamba yang tadi yang mengatakan aku sudah doa ya Allah, sebagian aku rasakan di dunia, sebagian lagi belum aku rasakan. Kemudian Allah menjelaskan kepada hamba tersebut, wahai hambaku, doa-doamu yang belum terjawab di dunia, sekarang jawabannya di akhirat, berupa ampunan dosa, pengangkatan derajat, kenikmatan akhirat yang kekal abadi, macam-macam balasan doanya ternyata di akhirat sana. Akhirnya hamba tersebut bertanya kepada Allah. Hamba tersebut mengatakan, ya Allah, seandainya doa-doaku di dunia yang tidak diijabah lebih banyak daripada yang diijabah, apakah hasilnya di akhirat juga lebih banyak? Allah mengatakan tentu. Tentu kalau doa-doamu di dunia yang tidak terijabah itu lebih banyak, di akhirat juga nikmatnya lebih banyak. Hamba tersebut mengatakan, ya Allah, kalau tahu hasil di akhiratnya seperti ini, mendingan doa-doa saya di dunia nggak ada yang diijabah, nggak apa-apa. Kalau tahu hasilnya di akhirat seperti ini, mendingan di dunia doa-doanya nggak ada yang berhasil, nggak apa-apa. Yang penting di akhirat berhasil. Makanya kita kalau doa itu jangan bosan-bosan, terus aja. Bisa jadi doa kita ini lagi jadi simpenan untuk akhirat. Jangan baca doa kok nggak ada hasilnya ya, oh kurang manjur ini ijazahnya, cari ijazah baru lagi, nggak ada hasilnya, kurang hebat ini kiainya, ganti baru lagi, nggak ada selesainya. Ada hasilnya, pasti ada, cuman bentuk keberhasilannya itu Allah yang menentukan. Seperti hamba tadi, setelah tahu ternyata balasan doanya di akhirat begitu luar biasa, dia nyesel kenapa waktu di dunia ada yang diijabah. Ngerti gitu, diijabahnya di akhirat semua aja. Makanya doa yang banyak, jangan sedikit-sedikit doanya. Minta sama Allah itu beda, nggak seperti minta sama makhluk. Jangan sesekali kita mengatakan, ya Allah, saya pengen rezeki sehari 200.000 aja cukup ya Allah. Jangan, minta yang banyak. Jadi kalau banyak yang belum berhasil di dunia, berarti nanti berhasilnya di akhirat. Semuanya akan dihisab, apapun akan dihisab, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, terutama waktu-waktu yang kita lalui. Hati-hati pakai waktu ini. Kita nonton televisi, kita lihat HP, pengangguran berapa jam, ya ada hisabnya. Kita posting, kemudian jawab postingannya sendiri berapa lama, itu nanti ada hisabnya. Kita guyon ke sana kemari tanpa ingat sama Allah, ya itu nanti ada hisabnya. Kita sholawat, ya nanti ada hisabnya. Semuanya ada hisabnya. Makanya pergunakan waktu sebaik-baiknya di dunia. Paling enak ini waktu buat zikir. Paling enak waktu buat zikir. Dan zikir yang pasti diterima adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang-orang kelas kita ini, yang sholawat tapi maksiat, ya sholawatnya harus lebih banyak. Jangan malah berhenti sholawatnya, waduh saya sholawat kok masih sering maksiat ya, munafik berarti saya ini, mendingan gak usah sholawat, full maksiat, wah tambah salah. Kadang kan kayak gitu, buat apa sholawatan kalau masih maksiat? Justru kalau merasa masih banyak dosanya, sholawatnya yang banyak. Karena sholawat tadi bisa melebur dosa, satu. Yang kedua, sholawat bisa merubah kehidupan manusia menjadi semakin baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari barokahnya sholawat itu tadi. Hanya perbanyak sholawat biar kita nggak begitu menyesal waktu di akhirat nanti. Duduk diam-diam sholawatan, jalan sendirian naik motor sholawatan, jalan sendirian naik mobil sholawatan, di bis sholawat, nungguin kerjaan sholawat, terus sholawat. Biar kita di akhirat nanti dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang rajin sholawat. Nah, dengan sholawat itu kita kan berarti nyebut terus namanya Nabi Muhammad. Contoh, sallallahu alaihi Muhammad, lafzul jalalah, kalimat Allah disebut, nama Nabi Muhammad juga disebut. Semakin sering nama Nabi Muhammad ini bolak-balik di lisan kita, lama-lama akan turun ke hati. Lama-lama akan turun ke hati. Hatinya menjadi
ada di dalamnya benih-benih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seseorang yang hatinya mulai diisi dengan cinta, dia akan mendapatkan keistimewaan almar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seseorang nanti akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai waktu di dunia. Kalau cintanya Nabi Muhammad, walaupun amalnya amal-amal kelas kita ini kalau dibandingkan orang-orang soleh, amal kita ini bagikan seperti anak-anak playgroup, bahkan mungkin di bawahnya gitu. Orang-orang soleh ingatnya Allah, ingatnya Rasulullah, kita takbir aja sholat ingatnya dunia. Orang-orang soleh malam itu digunakan untuk menghisap dirinya sendiri, dosanya berapa, amal solehnya berapa. Kita mau tidur aja masih ingat dunia. Tadi pemasukan berapa ya, pengeluaran berapa. Orang soleh melek itu langsung ingatnya pengen ibadah. Kita melek langsung schedule keduniaan ada semua. Orang-orang soleh dulu hatinya penuh syukur kepada Allah, kita hatinya sering ngeresulah. Bahkan kadang lesannya ikut ngeresulah, bahkan kadang ibadahnya dibawa-bawa. Sholat ya saya, puasa ya puasa, sholawat ya sholawat, kok rezekinya seret terus. Itu fulan tetangga saya kelihatannya nggak pernah sholawat bisa beli mobil. Jadi seakan-akan kalau sholawat di dunia nggak berhasil ekonominya, berarti sholawatnya nggak manjur. Semuanya itu bonus, semuanya itu bonus. Tapi tujuan kita adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, setiap waktu yang kita lalui ada hisabnya nanti di akhirat. Waqad warada annahu tu'radu 'alal insani fid daril akhirati sa'atu ayyamihi wa layalihi fi hayatil khazain. Waqad warada, dan telah datang sebuah riwayat, annahu tu'radu 'alal insan, bahwasannya akan ditampakkan atas setiap manusia fid daril akhirah, nanti di akhirat, sa'atu ayyamihi, waktu-waktu setiap hari-harinya, walayalihi, dan waktu-waktu setiap malam-malamnya, fi hayatil khazain, dalam bentuk kotak-kotak seperti lemari. Jadi nanti 1 jamnya itu seperti lemari. Sehari semalam kan 24 jam, berarti sehari semalam nanti akan ditampakkan 24 kotak. 24 kotak. Kalau setahun, kalau sebulan itu 24 kali 30. Berarti berapa? 72. 72 kotak dalam sebulan. Oh, bukan 72, 720 kotak dalam sebulan. Kalau bulannya pas 30, 720 kotak kali setahun 12 bulan. Berarti 720 kali 12 berapa? Ini pernah belajar matematika apa? Kalau 10 bulan aja kan berarti 7.200 kotak, tambah 720 kali 2, segitu pokoknya. Setahunnya aja berarti hampir 8.000 kotak, bahkan lebih, hampir 9.000 kotak setahun ini. Nah, kalau umurnya 60 tahun berarti 9.000 sekian kali 60. Itu akan dipertunjukkan kepada kita nanti di hari akhirat. Kulla yaumin wa lailatin arba'un wa ishruna khizanatan. Nah, setiap sehari semalam itu 24 kotak bi'adadi sa'atiha, sesuai dengan jumlah jam-jam yang ada dalam sehari semalam. Fayaras sa'atallati amila fiha bi ta'atillah khizanatan mamlu'atan nuran. Maka dia akan melihat jam yang dia beramal soleh di dalamnya, yang dia beramal di dalamnya dengan taat kepada Allah, khizanatan mamlu'atan nuran, akan terlihat lemari yang dipenuhi dengan cahaya. Jadi 1 jam
yang kita isi dengan ibadah, maka kotaknya berisi cahaya. Wallati amila fiha bimaksiatillah mamlu'atan zulmatan. Dan akan melihat hamba tersebut jam yang dia maksiat kepada Allah di dalamnya, maka kotaknya akan dipenuhi kegelapan. Wallati lam ya'mal fiha bi ta'atin wala maksiatin yajiduha farighatan la syai'a fiha. Dan waktu yang dia nggak melakukan maksiat, nggak melakukan taat, ada waktu, ada jam yang dia nganggur, bengong gitu, ngeliat tembok sendirian, ngobrol sama tembok mungkin, keramik diliatin, sawah diliatin, tanpa ingat Allah sama sekali. Tapi nggak ada maksiatnya, maksudnya nggak ngelihat sesuatu yang haram, nggak ngomong sesuatu yang haram, nganggur gitu, bengong. Sadar ini bukan karena lagi kumat, memang sadar ini orang, sadar, sehat, akalnya sehat, tapi tahu-tahu bengong sejam. Kan kadang ada orang kayak gitu, bengong, diem. Nah, waktu-waktu yang dia isi dengan bengong itu tadi, tanpa dosa, tanpa ibadah, maka waktu tersebut akan terlihat kotak kosong. Jadi yang maksiat gelap, yang ibadah cahaya, yang maksiat gelap, yang nganggur, nggak maksiat, nggak taat, bengong, kosong. Terlihat kotak kosong. Nah, apa responnya orang tersebut? Ketika melihat yang cahaya gimana, ketika melihat yang gelap gimana? Sebelum cahaya, sebelum gelap, di sini akan dijelaskan responnya atau reaksinya orang tersebut ketika melihat kotaknya yang kosong. Ketika melihat kotaknya yang kosong. Faya'dhumu tahassuruhu idza nadhara 'alal farighah. Maka akan membesar, akan semakin besar rasa penyesalannya ketika melihat kotak kosong. Alla yakuna amalun fiha bi ta'atillah fayajiduha mamlu'atan nuran. Jadi ketika melihat kotak yang kosong itu nyesel luar biasa. Ya Allah, kenapa kosong? Seandainya di kotak kosong ini saya bisa ibadah, kan enak sekarang dapat cahaya. Gambarannya seperti ini buat kelas-kelas kita ini, kelas-kelas yang senang duit nih. Di sini nih ada duit, nggak bisa dihitung. Satu ruangan ini duit semuanya. Kita ngantri di luar, bawa kresek 24. Kalau kita mau jalan masuk ke ruangan ini, kita penuhi kresek kita, ya kita dapat duit satu kresek. Ada orang yang semangat, 24 kresek itu diisi semua, kemudian dia pulang. Ternyata yang di sampingnya santai, giliran mau ngambil udah habis, cuman dapat satu kresek. Dihitung dia di rumah, wah satu kresek banyak ya, 300 juta satu kresek. Seneng ya bawa satu kresek, sampai di rumah lihat yang depannya, kamu dapat berapa? Saya dapat 24 kresek. Penuh, satu kreseknya 300 juta. Coba dihitung berapa? Ya kan berarti 6 miliar lebih. Baru nyesel dia, ya Allah tadi kenapa santai-santai? Lihat duit banyak malah santai. Nah ini yang depannya enggak, dia semangat, kreseknya diisi semua. Nah kita pun demikian nanti. Kita nganggap sholawat sejam udah banyak. Nanti di akhirat lihat orang sholawatnya 5 jam baru nyesel kita. Iya ya, saya sholawatnya cuma sejam aja kelihatannya udah hebat, ternyata itu fulan 5 jam. Pantesan itu kotaknya yang nyala 5, saya yang kosong 10, yang gelap 12, yang nyala cuma 2. Selama di dunia merasa ibadah 2 jam udah hebat luar biasa.
Bahkan kadang malam-malam sampai ngomong, wali kayaknya saya ini ibadah 2 jam. Ternyata orang yang seperti itu nanti di akhirat baru tahu ibadah 2 jam berarti kotaknya yang nyala sehari cuman 2. Kemudian ada yang merasa istimewa, oh saya 6 jam. Iya 6 jam, dalam sehari 6 jam, 6 jam. Kalau ibadahnya 6 jam berarti kotaknya yang nyala cuman 6. Yang kosong tidak tahu berapa, yang gelap tidak tahu berapa. Nah, sekarang kita akan mengatakan, ya susah ya ibadah terus. Ya memang dunia ini kan buat ibadah. Yang nyuruh kita nyari dunia di dunia ini siapa? Yang nyuruh kita sibuk nyari uang di dunia ini siapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, firman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lah berarti nggak usah kerja. Silahkan bisnis, silahkan dagang, silahkan berkebun, silahkan bersawah. Yang penting satu, harus yang halal. Kedua, jangan lupa waktu ibadah. Ketiga, niatkan semuanya itu untuk ibadah. Jadi ketika kita di kebun, ketika kita di toko, ketika kita di kerjaan 3 jam, ya 3 jam itu ada nilai ibadah. Ketika kita lagi bisnis sekian jam, ya sekian jam ada nilai ibadah. Kalau didasari dengan niat pengen ibadah, buat apa dagang? Ibadah, biar saya nggak makan yang haram, keluarga saya juga nggak makan yang haram, anak istri saya jadinya nggak ngerepoti orang, dan bisa beli baju untuk nutup aurat, bisa beli beras, bisa beli air, bisa makan, bisa minum, badannya kuat untuk sholat, untuk qiyamul lail, bangun malam, untuk baca Quran dan lain sebagainya. Ini dagang untuk ibadah. Jadi dia kelihatannya lagi urusan dunia, ternyata ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diingatkan selalu kan tentang niat. Ini bedanya dalam Al-Quran. Allah berfirman, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya pasti tidak sama. Apakah sama orang yang senang ngaji dengan orang yang tidak senang ngaji? Beda. Mungkin wajahnya sama, yang laki-laki kumisen, yang ngaji, yang nggak ngaji juga kumisen ada. Yang laki-laki jenggoten ngaji, yang nggak ngaji juga ada yang jenggoten. Yang laki-laki matanya 2, yang nggak ngaji juga matanya 2. Sama, bentuknya sama, tapi nilai di sisi Allah pasti beda. Kenapa? Bisa jadi setelah kita dengar seperti ini kita niat, iya saya sekarang niat dagangnya, niat kerjanya untuk ibadah. Akhirnya dia duduk di kerjaan dapat nilai ibadah. Lah yang nggak ngaji, dia asal kerja, asal dagang, dapat duit, nggak dapat nilai ibadah. Sholawatan. Yang nggak ngaji bingung, nih orang sholawatan cari pesugihan apa ya? Biar dagangannya laris apa ya? Sambil dagang sambil sholawatan. Yang ngaji pengen nanti kotaknya bercahaya, pengen nanti kotaknya bercahaya. Makanya hati-hati kita ini, jangan sampai males ngaji. Kita ingat sehari 2 hari, besok udah lupa lagi, karena namanya manusia, tempatnya lupa dan tempatnya salah. Terus bagaimana? Yang ngaji lagi biar ingat lagi. Jadi orang ngaji itu seperti dices, diingatkan tentang akhirat, diingatkan tentang pahala, diingatkan bagaimana caranya mengelola hidup ini biar nanti di akhirat dapat nilai pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amal yang kelihatannya kecil tapi dibesarkan oleh niatnya. Jadi maksudnya nilainya jadi besar di sisi Allah karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kelihatannya hebat tapi akhirnya jadi kecil karena niatnya yang kurang baik, bahkan niatnya yang jelek, nggak ada nilainya malah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pula pahalanya. Sampai dalam Sofatu Zubat itu dikatakan, lakin idza nawa bi aklihil gua li taatillahi lahu ma qad nawa.
Akan tetapi seseorang yang makan ini, kita makan nasi kan halal, makan itu mubah, mubah selama makanannya halal, belinya pakai duit yang halal. Mubah itu nggak ada nilainya, maksudnya dilakuin boleh, ditinggal juga boleh. Mubah, kita makan, kita minum mubah. Tapi kalau makan dan minumnya diniatkan untuk kekuatan ibadah, li taatillah, untuk taat kepada Allah, lahu makotawa, dia akan dapat pahala dari niatnya. Jadi ada orang makan tapi dapat pahala. Dari mana? Dari niat. Pernah nggak kira-kira kita niat mau makan itu niat dulu? Makanya mulai sekarang mau makan ini kita niat sebelum baca doa. Ya Allah, sambil lihat nasi itu, nasi lauk, ya Allah saya niat makan ini biar kuat ibadahnya, nggak lemes, biar kuat ngajinya, nggak lemes, biar saya bisa nolong orang kalau ada yang butuh pertolongan. Makan ibadah. Tapi jangan salah paham, berarti semakin banyak makannya semakin banyak pahalanya. Apalagi makan di rumahnya orang, di samping niat ibadah buat kuat taat sama Allah, niat nyenengin orang itu pahala lagi. Niat nyenengin orang yang ngasih makan, pahala lagi. Makanya kita harus memanajemen umur ini yang singkat tapi nanti dapat nilai besar di sisi Allah. Salah satu cara memanajemen waktu ini adalah dengan pandai-pandai berniat yang baik dalam segala hal. Jangan sampai kita punya niat jelek, amal kelihatannya baik tapi niatnya jelek, ya jelek. Ngapain ngaji? Ya dikatain hebat, ya selesai, nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammallati yajiduha mamlu'atan zulmatan law qudiya alaihi ayyamuta inda nadhari ilaiha minal asafi wal hasrati lamata ghaira annahu la mauta fil akhirah. Dan ketika dia mendapatkan kotaknya yang terpenuhi dengan kegelapan, seandainya dia bisa ditakdirkan untuk mati, misalnya dia pengen mati lagi. Jadi ketika lihat kotaknya gelap, kalau bisa mati mau mati lagi dia. Hanya saja nggak bisa mati karena mati cuman sekali. Masa udah di akhirat mau mati lagi? Jadi maksudnya apa? Saking kagetnya, saking nyeselnya, mati aja gimana ini udah mati? Kan kalau di dunia kadang orang nyesel seperti itu. Susah hidup ini, mati aja wis. Iya di dunia. Lah ini udah di akhirat ngomong mati aja gimana, udah mati dia. Saking nyeselnya. Oleh karena itu kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Lawan hawa nafsu ketika kita akan terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang jelek, agar nanti di akhirat kita nggak rugi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang untung di dunia akhirat. Fal amil bi taatillah yakunu fiha farahan mughtabatan ala dawam wallahu alam bissawab. Ya Rabb.